Pada 2005, dulu saya membuat satu perhimpunan keluarga besar Dzurriyyat Wali Songo. Maka perlu saya jelaskan tentang pendirian majelis keluarga ini, yaitu tujuannya pertama untuk silaturahim. Karena mengetahui kekerabatan itu memang tujuannya untuk silaturahim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari dari nasab-nasab kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat menyambung famili. Ini perintah agama, perintah wajib dari Rasulullah SAW agar kita mencari tahu siapa leluhur kita. Supaya dengan mengetahui leluhur, kita tahu bahwa leluhur juga punya saudara. Saudara leluhur punya keturunan yang berarti adalah sepupu kita. Setelah tahu kemudian kita sambung, barangkali belum kenal. Barangkali belum tahu. Inilah perintah agama. Terlepas siapapun leluhur kita. Walaupun saya akui kadang-kadang kita ini lebih peduli mencari leluhur dan keluarganya yang memiliki kedudukan. Sehingga kadang-kadang tahu kita punya leluhur dari garis ibu misalnya, tapi bukan orang terkenal, beda semangatnya mencari tahu mana anak-anaknya ketimbang leluhur yang terkenal. Perlu kita akui kadang-kadang kita mencari keluarga lebih termotivasi untuk mendapatkan kehormatan leluhur itu. Sehingga kita kadang-kadang membedakan antara keluarga dari leluhur terkenal dengan keluarga dari leluhur yang tidak terkenal. Sehingga kadang-kadang kita hanya akrab dengan sesama keluarga yang leluhurnya sama-sama kiai besar. Tapi sepupu 2 kali, 3 kali dari leluhur yang sama tapi nggak terkenal, kadang nggak begitu akrab. Ini menunjukkan kadang-kadang motivasi mencari keluarga itu lebih kepada mencari kehormatan. Bukan karena perintah mempelajari nasab dan perintah silaturahim. Karena kalau kita mencari leluhur, mencari keluarga atas dasar perintah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan beda-bedakan leluhur yang mana, keluarga yang mana. Mau dari ayah ataupun dari ibu, mau kakek yang kiai besar maupun kakek yang orang biasa sekali, dicari semuanya. Dan alhamdulillah, setelah saya mulai bersama teman-teman ketika itu 2005 mencari data khususnya kiai-kiai yang saya dengar memiliki nasab kepada Syekh Jumadil Kubra atau ke Wali Songo. Kemudian saya himpun. Mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa hanya kiai-kiai? Jadi ketika awalnya saya mendahulukan kiai-kiai, itu pun bukan mengutamakan yang kiai daripada yang bukan. Melainkan yang pertama, karena kiai-kiai itu simpul. Biasanya nasab, catatan nasab ada di kiai. Sehingga yang lain-lain nanti ngumpulnya di kiai itu. Jadi ketika saya mencari kiai, karena nanti banyak keluarga-keluarga lain akan kebawa oleh catatan kiai ini. Jadi sekali lagi bukan bedakan karena kiainya. Dan yang kedua, karena ada tujuan yang kedua, dan bahkan saya anggap lebih penting daripada yang pertama.
lebih penting daripada sekedar tujuan silaturahim, yaitu setelah saya dapatkan banyak data di Indonesia, di Malaysia, di Thailand Selatan khususnya, Fatani. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh, khususnya ulama, bahkan boleh dibilang hampir semua, mereka memiliki catatan yang sama bahwa mereka adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Maka saya pun berpikir bahwa ketika para ulama ini, para tokoh ini dikumpulkan sebagai keluarga, bahwa ternyata mereka bukan hanya teman-teman seperjuangan, ternyata mereka juga memiliki nasab yang sama, memiliki leluhur yang sama. Maka saya berpikir dengan dipertemukannya tokoh-tokoh ini sebagai keluarga, maka akan terjadi tajdidul ulfah, pembaharuan kasih sayang. Tokoh dari barat, dari timur yang selama ini hanya berteman saja, bahkan ada yang berteman sejak di pondok, sejak di kampus, sampai akhirnya begitu jadi kiai berteman seperjuangan di organisasi dan sebagainya. Ketika mereka dipertemukan bukan hanya sebagai teman seperjuangan, tapi ternyata mereka adalah satu keluarga, keturunan dari leluhur yang sama, tentu hal ini akan menambah keeratan di antara mereka. Menambahkan kasih sayang di antara mereka. Sehingga dari 2005 hingga 2007 ketika itu saya mendapatkan data sekitar 200 kiai. Tentunya setiap kiai ada keluarga besarnya kan. 200 kiai, masing-masing kiai dari 200 orang itu memiliki keluarga besar. Yang jumlahnya bahkan mungkin sampai ribuan. Tinggal dikalikan saja. Maka pada 2007 Kiai Mutawakkil 'ala Allah Genggong usul untuk mempertemukan semua kiai yang sudah saya data itu. Maka pada tahun 2007 itu saya mengundang semua kiai yang sudah saya pegang data mereka dan yang datang lebih dari 100 orang berkumpul di Genggong. Dan benarlah apa yang saya katakan tadi, banyak di antara mereka yang sudah lama kenal. Tapi sedikit pun gak terfikir di benak mereka bahwa dia adalah keluarga. Hanya teman saja. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang bahkan lain suku. Misalnya yang satu orang Jawa Barat, sukunya Sunda. Temannya orang Jawa Timur, sukunya Madura. Kan gak mungkin kebayang bahwa ini keluarga. Suku sudah beda. Secara suku sudah beda, jadi gak mungkin mikir bahwa ini ada hubungan keluarga. Bahkan yang menarik bukan hanya teman. Jadi ketika ngumpul di Genggong itu, ada seorang kiai dari keturunan Sunan Gunung Jati, di mana secara suku Sunda, istrinya masih keluarga Batu Ampar, Madura. Sudah punya anak, punya cucu, puluhan tahun menikah. Selama ini suami istri ini merasa orang jauh. Suaminya Sunda, istrinya Madura. Begitu hadir Genggong, bertemulah dengan ipar-iparnya. Ternyata istrinya masih satu keluarga. Yaitu dari keluarga Syekh Jumadil Kubro. Walaupun keluarga jauh dalam arti sepupu mungkin 12 kali, tapi setidaknya tahu nyambungnya di mana. Sehingga di Genggong itu luar biasa sekali, pemandangan yang menarik sekali, yang mengharukan sekali. Mereka yang sudah lama kenal, berteman, begitu bertemu dan dijelaskan bahwa ini dari jalur fulan semua ngumpul nasabnya di Syekh Jumadil Kubro, ternyata masih keluarga. Dan kita tentu tahu bahwa sering terjadi antar tokoh. Penyebabnya sepele kadang-kadang, hanya beda pendapat, beda pandangan.
Namun menjadi konflik gara-gara cara bersikap. Karena tidak semua orang yang ditokohkan itu dewasa secara rohani. Bahkan maaf, tidak semua orang yang memiliki ilmu banyak berarti dewasa secara rohani. Sehingga kita sering melihat bahkan orang yang berlabel alim sekalipun kadang berantem dengan cara yang tidak etis. Kalau kita perhatikan, dua orang yang bertikai berawal dari beda pendapat, beda paham. Itu biasanya dimulai dari salah seorang dari mereka berkomentar kurang elok. Mengkritik dengan bahasa yang tidak santun. Dengan bahasa yang menyakitkan, yang menyinggung. Dengan bahasa yang memojokkan. Maka coba perhatikan. Kenapa seorang tokoh mengkritik yang lain dengan bahasa yang tidak elok, bahkan menyakitkan? Sudah pasti, karena tidak ada cinta di hatinya. Tidak ada cinta di hatinya terhadap orang yang dia kritik. Seandainya ada cinta, akan jaga bahasanya. Akan dijaga bahasa itu. Kenapa? Jangan sampai bahasa saya menyakiti hati dia. Karena saya mencintainya. Maka saya berharap dengan dipertemukannya tokoh-tokoh di Indonesia khususnya, bahwa mereka bukan hanya sekedar tokoh yang memiliki perjuangan visi misi yang sama, tapi mereka adalah keluarga dari sebuah keluarga besar, sesama keturunan Syekh Jumatil Kubro. Saya berharap ketika mereka walaupun nggak sama pandangannya, bahkan mungkin tajam perbedaannya, tapi ketika menganggap dia masih keluarga, saya yakin akan jaga lisannya, akan jaga bahasanya. Oh, dia masih keturunan Sunan Fulan, saya Sunan Fulan, berarti sepupulah mungkin 8 kali, 9 kali, 10 kali. Jaga jangan sampai menyakiti perasaannya. Kritik pasti, sebagai orang berilmu, siapapun, ketika melihat ada satu hal yang tidak pas, pasti akan ada rasa tergugah untuk meluruskan, untuk menjelaskan. Namun karena melihat orang yang berbeda itu, atau bahkan orang yang salah itu adalah orang yang kita cintai, masih keluarga kita, maka harapannya dengan merasa satu keluarga, dengan adanya rasa cinta sama keluarga itu, kemudian menjaga bahasa. Sehingga walaupun ini adalah upaya yang bersifat keluarga, khusus keluarga, bahwa ini menghimpun keluarga, silaturahim, namun karena yang dihimpun itu adalah tokoh-tokoh bangsa ini, maka tentu akan memberikan efek positif terhadap bangsa. Memang yang sedang dikerjakan adalah menyambung silaturahim. Tapi yang disambung ini, yang dipertemukan ini, yang dipersatukan ini adalah tokoh-tokoh. Tentunya apabila upaya ini berhasil, maka manfaatnya akan sangat baik sekali untuk umat dan bangsa secara keseluruhan. Sehingga ketika itu saya membuat slogan dari keluarga untuk umat. Jadi saya punya slogan waktu itu, dari keluarga untuk umat. Bahwa yang kita kerjakan adalah menghimpun keluarga. Namun karena yang dihimpun ini, keluarga-keluarga yang dihimpun ini adalah tokoh-tokoh yang punya pengaruh di negara ini, di negeri ini, maka walaupun ini adalah bersifat keluarga, namun tentu akan banyak manfaatnya kepada bangsa dan umat Islam di Indonesia. Ini yang mendasari saya dulu itu mulai menghimpun keluarga besar Syekh Jumatil Kubro. Saya bukan hanya keliling Indonesia, tapi juga ke Malaysia, bahkan Fatani Thailand,
Karena kebetulan saya memang sering keliling, ya sering diundang orang lah kemana-mana. Jadi saya manfaatkan. Ketika saya diundang orang misalnya di Jawa Barat, berapa hari, saya sambil silaturahim ke kiai-kiai. Diundang orang ke Jawa Tengah berapa hari, diundang orang ke Kalimantan, ke Aceh, kemana, sambil silaturahim. Masuk ketika ke Malaysia, bahkan kemudian sampai ke Fatani Thailand. Bahkan di Thailand itu, di Fatani itu, mirip Madura. Saya sering mendengar dari ulama Fatani, mereka bilang tidak satu pun ulama di Fatani kecuali keturunan Syekh Jumadil Kubro. Sama lah dengan di Madura. Tidak satu pun di Madura ada kiai kecuali punya nasab atau intisab hubungan masih keturunan Syekh Jumadil Kubro. Artinya luar biasa. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang yang barakah. Beliau dikenal dengan Abu Salatin wal ulama. Abu Salatin wal ulama. Karena memang keturunan beliau menjadi para raja dan para ulama. Baik di Thailand, di Malaysia, juga di Indonesia. Dan kemudian ketika itu banyak yang bergabung. Dan saya banyak mempertemukan keluarga besar yang sudah putus hubungan mungkin ratusan tahun. Berkat upaya silaturahim ini. Syekh Nawawi Banten punya adik namanya Syekh Tamim. Syekh Nawawi Banten punya adik namanya Syekh Tamim. Orang Banten taunya cerita bahwa Syekh Tamim itu keliling kemana-mana. Suka bawa rombongan ke Mekah. Ke Malaysia, ke Thailand, kemana nanti bawa rombongan dibawa ke Mekah. Syekh Tamim namanya. Kata orang Banten, Syekh Tamim itu tidak singgah lebih 2 minggu di sebuah tempat kecuali menikah kan. Jadi suka menikah di mana-mana gitu kan, Syekh Tamim ini. Jadi orang Banten hanya tahu cerita Syekh Tamim seperti itu. Nggak tahu di mana makamnya, terakhir di mana, apakah punya keturunan, nggak tahu orang Banten. Ketika saya ke Malaysia, saya bertemu dengan keluarga besar Syekh Tamim. Mereka cerita, datuk kami Syekh Tamim adiknya Syekh Nawawi. Sampai saya dibawa ke makamnya ada di Pulau Pinang, Malaysia. Kemudian saya dihubungkan dengan keluarga Syekh Tamim yang di Mekah. Yang di Jeddah, di Mekah, di Saudi. Sampai ketika saya haji atau umroh, saya kemudian diundang oleh keluarga Syekh Tamim di Jeddah. Semua Bani Tamim kumpul. Dan ternyata benar. Jadi cerita di Banten dikaitkan dengan cerita di Malaysia dan di Mekah nyambung. Ternyata benar Syekh Tamim inilah yang dimaksud oleh orang Banten yang katanya suka keliling kemana-mana, sering nikah di mana-mana. Ya Syekh Tamim ini. Akhirnya sampai sekarang keluarga Tamim Malaysia dengan Syekh Nawawi Banten itu nyambung. Yang di Mekah juga nyambung. Ini salah satu cerita pengalaman saya bagaimana dengan lembaga yang dulu saya urus itu. Alhamdulillah kami bisa mempertemukan banyak keluarga yang sudah lama terputus. Sehingga dengan penjelasan singkat ini bisa dipahami bahwa tujuan kami dulu mendirikan lembaga keluarga besar Syekh Jumadil Kubro atau Wali Songo. Tujuannya adalah silaturahim dan mempererat hubungan para tokoh agar mereka lebih saling cinta, lebih saling asih sebagai keluarga, di mana tentu nantinya akan sangat bermanfaat kepada umat.